Ketiga istri sang raja ini pun mulai memanjatkan doa. Dan secara diam-diam, Gong melempar sesuatu hal. Dan seketika, sebuah portal mulai muncul. Dan ada kupu-kupu yang terbang langsung menghampiri tubuh Daji. Sin menjadi senang karena ia menyangka dewa memilih Daji untuk berdoa setiap hari di kuil tersebut, yang dipercaya bantuan dari dewa akan datang membantu kerajaan Sang. Tanpa Sin sadari kalau semuanya ini hanyalah kebohongan dari Gong yang ingin menyingkirkan Daji. Di sini, Daji menyadari kalau Gong sedang melakukan sesuatu hal kepadanya. Namun ia tak bisa menolak permintaan sang raja dan akan berdoa di kuil bintang setiap hari. Terlihat sang raja bersama Daji dan Menteri Lukman sedang berada di kuil bintang, yang dimana sang raja ingin menunjukkan kepada Lukman kalau Daji adalah wanita suci yang dipilih oleh dewa untuk membantu kerajaan Sang. Awalnya Lukman tidak percaya akan hal tersebut karena ia tahu betapa jahatnya Daji selama ini. Ternyata secara tiba-tiba kabut tebal menyelimuti tempat tersebut dan mereka melihat ada banyak sekali anak kecil yang tiba-tiba berada di sana dan sedang memakan sesembahan yang sudah dipersiapkan. Daji berkata kalau mereka semua adalah dewa yang turun ke bumi untuk menemui sang raja. Lantas sang raja menjadi sangat senang melihatnya. Lukman masih seperti tidak percaya bagaimana bisa Daji mendatangkan para dewa untuk turun ke bumi. Ternyata semuanya itu bukanlah dewa, melainkan sanak keluarga dari Zuchi yang merupakan iblis rubah. Dan Zuchi yang menghampiri Daji mencoba membantunya. Sang raja lalu menghampiri mereka semua dan menyambutnya dengan sangat baik. Anak-anak di sana meminta Sin untuk melepaskan semua pakaiannya supaya bisa membaur bersama mereka. Sin tanpa sadar menuruti semua permintaan mereka dan akan melepaskan semua pakaiannya hingga tersisa pakaian dalam saja. Ia pun minum dan mabuk-mabukan di sana sambil bermain. Salah satu anak dihampiri oleh Daji karena tidak ikut bergabung dengan yang lainnya. Anak itu berkata ia tak suka bermain dan senang sendirian. Ia pun meminum arak tersebut yang dilarang oleh Daji untuk meminumnya. Anak itu menjawab kalau umurnya sudah 100 tahun dan umur segitu mereka sudah bisa meminum arak. Daji diberikan bunga yang indah olehnya sambil tertidur karena efek mabuk. Daji segera menyembunyikan ekor anak itu agar tidak terlihat oleh Lukman. Setelah itu, Daji mencoba mengajak Lukman untuk bekerja sama dengannya, menyingkirkan sang raja. Ia akan membantunya untuk menjadi raja berikutnya, karena seperti yang mereka lihat, Sin sangat tidak pantas menjadi raja. Yang ada hanya akan membuat kerajaan Sang menjadi hancur. Lukman tidak mau melakukannya karena ia setia kepada kerajaan Sang. Meskipun ia tidak menyukai Sin, namun bagaimanapun juga Sin merupakan keponakannya. Daji sangat menyayangkan hal tersebut dan ia tidak akan bertanggung jawab apabila kerajaan Sang akan hancur di tangan Sin suatu saat nanti. Seketika kabut lagi-lagi menyelimuti tempat tersebut dan anak-anak di sana bersama Daji dan sang raja seketika menghilang dari sana. Lukman yang hendak pergi sesaat melihat ada 2 orang anak yang masih berada di sana dan ia melihat terdapat ekor di tubuh mereka.
Lukman yang curiga langsung menyadari kalau anak-anak ini bukanlah dewa, melainkan iblis rubah. Ia pun akhirnya mengikuti secara diam-diam dari belakang, di mana tempat tinggal iblis rubah tersebut. Lalu keesokan paginya, Daji sangat senang karena bunga pemberian dari anak wanita kemarin saat ini tumbuh mekar dan cantik. Lalu sang raja menghampirinya sambil berkata kalau kuburan Suan Yuan yang dikenal sebagai kuburan para iblis telah hangus terbakar. Daji yang mendengarkan hal tersebut segera berlari keluar, dan ia tidak menyangka semua sanak keluarga milik Zuci telah tewas, karena di sanalah tempat tinggal para iblis rubah. Ternyata semuanya ini ulah dari Lukman yang membakar kuburan Suan Yuan dan menguliti iblis rubah, yang dimana kulitnya ia jadikan sebuah jubah dan diberikan kepada sang raja. Hal tersebut ia lakukan untuk menyadarkan sang raja kalau anak-anak kemarin yang mereka lihat bukanlah dewa, melainkan iblis rubah. Namun di sini justru Sin tidak peduli. Ia menjadi sangat senang mendapatkan jubah itu dan tidak mempercayai semua perkataannya. Alhasil, Lukman menjadi sangat murka melihat kelakuan dari Sin. 我明白了，不是这个意思。 Sementara Daji saat ini sedang bersedih. Ia pun meminta maaf kepada Zuci karena telah membantunya. Kini semua keluarga milik Zuci telah tewas terbunuh. Zuci menjawab semuanya ini bukan kesalahannya, melainkan Lukman yang telah membunuh keluarganya. Daji bersama Zuci akhirnya sepakat untuk membunuh Lukman sebagai balas dendam. Setelah itu, Fei Zong ditangkap oleh Gong sambil mengatakan kalau kuil bintang saat ini sudah mau rubuh akibat bangunannya tidak kuat. Ia pun menyalahkan Fei Zong yang mempekerjakan tukang yang asal-asalan untuk membangun kuil bintang. Agar dirinya tidak terkena masalah, Fei Zong mengaku kalau ia sudah melakukan tugasnya dengan benar dan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ia pun mulai berbohong dengan memberikan pendapat, mungkin saja kuil bintang saat ini akan hancur akibat Menteri Lukman yang membakar kuburan Suan Yuan, sehingga para iblis menjadi dendam dan melakukan semuanya ini. Semua argumennya itu didukung oleh Daji, karena sedari awal Daji berniat membunuh Lukman untuk balas dendam. Alhasil, sang raja mempercayai semua perkataan mereka dan menyalahkan Menteri Lukman sebagai dalang di balik semua insiden kuil bintang hendak rubuh. Lukman merasa tidak terima dengan semuanya ini. Ia pun lantas mengutuk Sin dan mengata-ngatainya sebagai raja yang tidak berguna. Setelah itu ia pun pergi dari aula tersebut. Singkatnya, Lukman hendak pergi ke makam kuburan Suan Yuan untuk meminta maaf atas perbuatannya. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Zia. Di sana Zia membaca masa depannya kalau Lukman akan terbunuh, dan ia pun memberikan sebuah pil untuknya agar bisa kembali hidup. Zia tidak ingin Lukman tewas. Daripada hidupnya disia-siakan seperti itu, Zia mengajaknya untuk bergabung dengan kerajaan Zong dan menghancurkan Sin. Dengan begitu, apabila Sin telah tewas, bisa membuat kerajaan Sang kembali damai. Satu hal yang Zia katakan, pergilah ke arah barat untuk menemuinya, dan Zia siap membantunya. Ternyata semuanya ini hanyalah mimpi dari Lukman.
Namun pil pemberian dari Zia benar-benar berada di tangannya. Lalu setelah itu, Fei Zong datang ke sana dan meminta Luqman untuk menghadap ke sang raja sekarang juga. Ternyata, Xin memanggilnya saat ini karena hendak membunuh Luqman. Meskipun ia merupakan pamannya, kehadiran Luqman membuatnya sebagai sang raja seperti tidak memiliki martabat, karena hanya Luqman yang selalu membantah perintah dan berani melawannya. Luqman sangat menyayangkan sikap dari Xin yang sudah termakan tipu daya dari iblis yang dilakukan oleh Daji. Mendengarkan hal itu, semakin marahlah sang raja ini yang membuat ia langsung mengacungkan pedangnya ke hadapan Luqman. Namun sesaat, Luqman mengambil sendiri sebuah pisau dan melakukan bunuh diri, karena ia tidak sudi mati di tangan keponakannya sendiri. Singkatnya, Luqman ternyata masih hidup dan ia pergi dari istana menggunakan kuda. Tuan Cheng yang melihatnya segera untuk mengejar. Di tengah perjalanan, Luqman bertemu dengan seorang ibu-ibu yang menjual sayuran. Ternyata itu bukanlah seorang manusia, melainkan Zuci yang sedang menyamar dan langsung membunuhnya. Pil yang dimakan oleh Luqman keluar dari tubuhnya dan diambil oleh Zuci. Dan ia tahu pil itu pemberian dari Zia. Namun terlihat Luqman masih mampu bertahan dan belum mati. Zuci yang hendak membunuhnya sesaat terlempar karena pil tersebut mengeluarkan cahaya. Tuan Cheng berhasil menemukannya, namun ia terlambat karena Luqman akhirnya tewas di tempat. Di istana, Zuci yang sekarat dibantu oleh Daji dengan memberikan hati milik Luqman yang telah diambil. Hal tersebut membuat Zuci kembali sehat. Namun ia justru marah kepada Daji karena selama ini ia sudah tidak memakan jiwa manusia lagi demi supaya ia terlihat seperti manusia. Dengan Daji yang memberikan hati manusia kepadanya, hal tersebut membuat usaha Zuci yang tidak memakan jiwa manusia menjadi sia-sia. Ternyata Zuci yang ingin menjadi manusia karena menyukai Daji. Alhasil, Daji sangat terkejut akan hal itu. Zuci berusaha melepaskan cincin di tangannya supaya kontrak mereka selesai. Namun sayang, ia sendiri bahkan tidak bisa melepaskannya dikarenakan Daji memiliki sifat jahat yang bahkan melebihi seorang iblis. Ia pun memintanya untuk berhenti dan keluar dari istana karena ia tak ingin Daji celaka. Namun sayang Daji menolak. Sebelum ia benar-benar membunuh sang raja dan menghancurkan kerajaan Sang, ia tak akan berhenti. 死了吗？我都要依靠他，我早就不在乎了。 Di istana kerajaan, Xin yang berjalan bersama Daji tak sengaja melihat seorang wanita yang sangat asing. Daji berkata kalau wanita tersebut adalah istrinya Tuan Cheng. Kampretnya di sini, Xin justru menyukainya. Daji lalu memanfaatkan kesempatan itu dengan berkata kalau ia akan mengundang istri dari Tuan Cheng tersebut untuk datang ke kuil bintang. 好啊好啊，这就去。 Selir Huang menghampiri kakak iparnya itu dan memintanya untuk segera pergi karena ia curiga undangan dari sang raja untuknya datang ke kuil bintang pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu karena ia tahu betapa jahatnya sang raja ini. Mereka yang sedang mengobrol tiba-tiba dihampiri oleh Daji yang meminta istri Tuan Cheng untuk segera ke kuil bintang karena sang raja mengundangnya. Namun siapa sangka, sang raja sudah tidak sabar justru datang ke sana. Melihat kedatangannya, istri Tuan Cheng sangat terkejut dan menjatuhkan sapu tangannya. Xin segera mengambilnya dan mencium sapu tangan tersebut. Saat berada di kuil bintang, Xin mengajak istri Tuan Cheng ini untuk duduk bersamanya karena ia ingin menjadikannya sebagai selir yang baru.
Selir Huang menjadi sangat murka karena wanita yang hendak diambilnya itu adalah kakak iparnya, istri dari Tuan Cheng. Apabila Tuan Cheng tahu, maka ia akan sangat murka. Xin justru tidak peduli dan langsung melemparnya dari kuil bintang tersebut. Daji segera menyelamatkannya, namun sayang semuanya terlambat dan Selir Huang tewas terjatuh. Sementara itu, istri Tuan Cheng ini juga hendak bunuh diri. Ia berkata, lebih baik ia mati daripada mengikuti nafsu bejat dari sang raja. Dan pada akhirnya ia pun juga tewas terjun dari sana. Pelayan yang berada di bawah seketika langsung berteriak saat melihat Selir Huang bersama istri Tuan Cheng ini tewas di tempat. Sementara itu, pasukan dan beberapa menteri masih berduka atas meninggalnya Menteri Luqman. Namun sesaat mereka terhenti karena mendapatkan informasi kalau Selir Huang dan istri dari Tuan Cheng ini telah tewas jatuh dari kuil bintang. Tuan Cheng menjadi sangat syok bukan main, bahkan ia tak bisa bergerak sedikit pun. Karena peristiwa ini, Tuan Cheng menjadi murka dan kembali ke istana kerajaan Shang. Alhasil, ia membawa pasukannya untuk menyerang istana dan hendak membunuh sang raja demi balas dendam atas meninggalnya adik dan istrinya saat ini. Jenderal Huang segera menghentikan tindakannya itu. Namun pasukan dari Tuan Cheng memilih mengalah dan mencoba membawa kabur Tuan Cheng dari sana. Saat mereka di depan gerbang, pasukan yang berjaga saat ini juga sudah muak dengan tingkah laku dari raja mereka. Namun karena tugas mereka untuk menjaga gerbang, mereka tak bisa membiarkan Tuan Cheng lewat. Namun siapa sangka semua pasukan yang berjaga di sana memilih bunuh diri dan membiarkan Tuan Cheng lewat, sambil berkata kalau mereka menaruh harapan yang besar kepadanya untuk membunuh sang raja dan mengembalikan kedamaian di kerajaan Shang, supaya sanak keluarga mereka tetap aman. Tuan Cheng lalu melanjutkan perjalanannya dan hendak pergi ke arah barat. Karena sebelum Luqman meninggal sempat berkata kalau ia hendak pergi ke kerajaan Zhou di arah barat.